Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa dan juga rekan saya yaitu Eka. Kami dari kelompok 5. Dalam video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai konsep dasar sistem. Apa itu sistem? Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti kumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan membentuk suatu kesatuan. Secara umum, sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam suatu lingkungan tertentu. Sistem terdiri dari dua bagian utama, yaitu struktur dan proses. Struktur sistem adalah unsur-unsur atau komponen yang menyusun sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan bagaimana cara kerja tiap unsur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, sistem adalah bagian-bagian yang bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Selanjutnya di sini ada materi mengenai karakteristik sistem. Karakteristik sistem menurut Edi Sutanta tahun 2003 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komponen. Komponen sistem adalah segala sesuatu yang menjadi bagian penyusunan sistem. Komponen sistem dapat berupa benda, nyata, ataupun abstrak. Komponen sistem disebut sebagai subsistem. Yang kedua ada batas. Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain. Batas sistem adalah garis pemisah yang menentukan apa saja yang termasuk dalam sistem dan apa yang berada di luar sistem. Dan batas sistem itu penting supaya kita tahu apa yang masuk ke dalam sistem dan apa yang tidak. Yang ketiga itu ada lingkungan. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem lingkungan, sistem yang dapat menguntungkan ataupun merugikan. Umumnya lingkungan yang menguntungkan akan selalu dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan sistem, sedangkan lingkungan sistem yang merugikan akan diupayakan agar mempunyai pengaruh seminimal mungkin, bahkan ditiadakan. Yang keempat ada penghubung atau antarmuka. Penghubung atau antarmuka merupakan sarana memungkinkan setiap komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang bertugas menjembatani hubungan antar komponen dalam sistem. Penghubung atau antarmuka merupakan sarana setiap komponen saling berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kelima, masukan. Masukan merupakan komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran atau output yang berguna. Yang keenam ada pengolahan. Pengolahan merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi para pemakainya. Yang ketujuh ada keluaran. Keluaran merupakan komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Yang selanjutnya adalah desain sistem. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Desain sistem menentukan bagaimana sebuah sistem akan mengatur dan menyusun komponen perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Tujuannya adalah agar setelah sistem diinstal, sistem tersebut bisa berfungsi sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan di akhir tahap analisis sistem. Yang selanjutnya adalah 5 tahapan daur hidup sistem. Yang pertama, kita harus bisa mengenali kebutuhan yang ada. Kebutuhan ini biasanya muncul karena organisasi yang berkembang atau bertambahnya jumlah pekerjaan, sehingga sistem yang lama tidak mampu lagi menampung semua. Semua kebutuhan ini harus dapat didefinisikan dengan jelas. Jika tidak, proses pembangunan sistem bisa menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Yang kedua yaitu pembangunan sistem. Setelah kebutuhan berhasil dikenali dan didefinisikan dengan jelas, tahap berikutnya adalah membangun sistem. Pembangunan sistem merupakan sebuah proses yang terdiri dari serangkaian prosedur yang harus diikuti untuk menganalisis kebutuhan yang ada, lalu merancang dan membangun sistem yang mampu menjawab kebutuhan tersebut secara efektif. Jika sistem sudah berhasil dibangun, maka langkah yang ketiga adalah pemasangan sistem ke lingkungan operasional. Pada tahap ini terjadi peralihan dari proses pembangunan menuju penggunaan sistem secara nyata. Dengan kata lain, pemasangan sistem merupakan langkah terakhir dari proses pembangunan sebelum sistem mulai dijalankan secara operasional.
Lalu setelah sistem dipasang, sistem kemudian mulai dijalankan atau dioperasikan. Komponen seperti program komputer dan prosedur operasional dalam sistem informasi bersifat statis atau tetap. Namun organisasi yang menggunakan sistem tersebut bersifat dinamis dan terus berubah, baik karena pertumbuhan bisnis maupun yang lainnya. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini, sistem informasi perlu diperbaiki atau diperbarui secara berkala. Seiring waktu, sistem tidak selalu mampu mengikuti semua perubahan, dan pada titik tertentu akan menjadi usang. Dalam kondisi seperti ini, sistem yang ada menjadi tidak layak secara teknis maupun ekonomis, dan perlu digantikan dengan sistem yang baru. Selanjutnya, bentuk sistem. Yang pertama yaitu sistem alami, yang merupakan sistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti sistem tata surya, sistem luar angkasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sistem buatan manusia, yang merupakan sistem yang dirancang dan dibentuk oleh manusia. Jenisnya sangat beragam tergantung pada fungsinya, seperti sistem sosial, seperti hukum, doktrin, dan lain sebagainya. Sistem organisasi, sistem transportasi seperti jalan raya, kanal, jalur udara, dan laut. Selanjutnya di sini ada jenis sistem. Jenis sistem secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Yang kedua, adapun sistem yang tertutup adalah sebuah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Selanjutnya di sini ada jenis sistem secara prinsip adalah yang pertama, sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Sedangkan yang kedua, sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan sebagainya. Yang kedua, sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam tidak dibuat manusia, misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dan mesin disebut human machine system atau ada yang menyebut dengan man machine system. Sistem informasi akuntansi merupakan contoh man machine system karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Pelaku sistem yang pertama pemakai, termasuk pemakai operasional, pengawas, dan eksekutif. Yang kedua manajemen, terbagi menjadi manajemen pemakai yaitu mengelola saat implementasi sistem baru. Selanjutnya manajemen sistem yaitu pengembangan sistem. Selanjutnya manajemen umum yaitu strategi, perencanaan, dan pendukung keputusan. Yang ketiga pemeriksa, menggunakan standar industri untuk menentukan keefektifan sistem. Yang keempat, penganalisis sistem, berperan sebagai yang pertama arkeolog, yaitu menganalisis sistem lama. Yang kedua, inovator, yaitu mengembangkan solusi baru. Yang ketiga, mediator, memfasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan. Dan yang keempat, pimpinan, yaitu memimpin proses analisis. Yang kelima, pendesain sistem, yaitu menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi desain arsitektur tingkat tinggi yang bisa diimplementasikan oleh programmer. Yang keenam, programmer, yaitu mengimplementasikan desain yang telah disusun oleh pendesain sistem. Yang ketujuh, personel pengoperasian, yaitu bertanggung jawab atas operasional harian termasuk jaringan, keamanan perangkat keras atau lunak. Yang selanjutnya adalah model sistem. Model sistem informasi manajemen adalah gambaran atau representasi sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah pemahaman dan pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Jenis-jenis model ini yang pertama yaitu model fisik, yaitu menggambarkan entitas dalam bentuk 3 dimensi. Lalu yang kedua model naratif, yaitu menggambarkan entitas dalam bentuk lisan atau tulisan. Lalu yang ketiga model grafik,
Ini menggambarkan suatu entitas dalam bentuk simbol, garis, atau bentuk. Lalu yang keempat, model matematika, yang menggambarkan suatu entitas dalam bentuk persamaan atau formula matematika. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.